Halo, hari ini kita akan belajar mengenai cara mencari akar persamaan kuadrat. Nah, memang ada 2 soal aja, tapi kita akan cari dengan 3 cara ya. Cara yang pertama cara memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan ketiga menggunakan rumus persamaan kuadrat atau yang dikenal dengan rumus ABC ya. Jadi kita juga sekaligus membuktikan nih cara mana yang paling efektif. Nanti ujung-ujungnya cara mana yang dipakai tergantung permintaan soal dan juga mana yang paling singkat. Tentu saja seperti itu. Kita langsung saja mulai dengan yang pertama ya. Di sini ada soal x kuadrat tambah 10x dikurangi 24 sama dengan 0. Di sini kalau yang model kayak gini kita akan buat menjadi pemfaktoran. Artinya ada perkalian gitu ya. Perkalian. Nah, perkaliannya tentu saja tidak sembarangan, tapi kita akan pikirkan angka kalau dikalikan hasilnya yang belakang, min 24. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah ini ya, yang 10. Nggak usah pakai X, yang 10. Nah, angka berapa ini? Kita bisa coba-coba ya, sampai akhirnya nanti kalau udah sering latihan bisa ada feelingnya gitu. Misalkan ini kayaknya 12 sama 2 ya. Cuman di sini plus 10, berarti 12-nya positif, 2-nya negatif gitu. Coba kita cek ya. 12 kali min 2, min 24. 12 tambah min 2 adalah 10. Sudah cocok ya. Ini kalau depannya X saja, X kuadrat gini, ini langsung aja X seperti ini. Nah, berapapun angka yang kita temukan di sini tadi saat kita mencari nilai 10 dan min 24, itu tinggal dituliskan begitu saja. Nah, misalkan ini 12 ya, positif 12 dan negatif 2, seperti itu. Nah, kalau ini kali ini sama dengan 0, berarti kemungkinan ini yang 0, kalau enggak ini yang 0. Kan perkalian, misalkan 2 kali 0 itu 0, atau 0 kali 2 itu 0. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Jadi X tambah 12 ini kemungkinan sama dengan 0, sehingga X-nya min 12. Atau X min 2 yang sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Sehingga penyelesaiannya adalah min 12 dan 2. Ini kalau kita masukkan ke dalam sini pasti cocok gitu ya. Baik yang plus atau yang min. Kita coba yang min aja, yang plus aja ya. Coba ini kita masukkan. Sebenarnya nggak harus dibuktikan ya. 2 kuadrat tambah 10 kali 2 min 24 akankah 0? 4 tambah 20, 24. Ya udahlah, pasti sama gitu. Ini juga nggak usah dibuktikan, sudah pasti benar kayak gitu. Itu adalah cara memfaktorkan. Oke, kita pakai sekarang cara yang kedua untuk soal yang sama, yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu seperti apa ya, yang kita pernah belajar A tambah B kuadrat itu kan A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Seperti itu kan ya. Nah, ini idenya adalah pengen diubah menjadi yang seperti itu. Nah, daripada bingung, kita langsung aja ya. Kan soalnya gini, X kuadrat tambah 10X min 24 sama dengan 0. Nah, ini akan kita ambil 2 bagian ini aja. Nanti karena ada di bagian yang berikutnya itu adalah aturannya setengah dari koefisien yang X. Dan ini harus tidak boleh ada angka ya. Jadi X kuadrat itu koefisiennya harus 1. Tidak boleh 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini kita akan ubah menjadi seperti ini. Ya, tinggal ditambah 24 tambah 24, atau kamu mau bahasanya dipindahkan, terserah, nggak masalah. Nah, ini dia. Di sini kita akan menambahkan setengah dari koefisien X terus dikuadratkan. Setengah dari 10 adalah
atau plus 10 adalah 5 ya. Nah, di sini kita tambahin 5 kuadrat. 5 asalnya dari setengah koefisien X, itu ketentuannya. Kalau di situ tambah 5 kuadrat, di sini juga tambah 5 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya ya mirip kayak gini. Itu sebenarnya kita tinggal gini aja, X tambah 5 kuadrat. Ya kalau nggak percaya kita bikin pembuktian gitu ya. Coba nih, X tambah 5 kuadrat bener nggak seperti yang dibilang? X kuadrat tambah 2 kali depan 2x, 2x kali 5 10x tambah belakang kuadrat 25. Ya betul ya. Berarti kita boleh tulis seperti ini saja. Dan di sini adalah 24 tambah 25. Nah, kalau gitu X tambah 5 kuadrat itu sama dengan 49. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengakarkan yang kiri dan yang kanan. Karena yang di kiri ini bentuknya kuadrat, yang ini juga bilangan kuadrat kan. 49 itu kan juga min 7 kali min 7 atau 7 kali 7. Nah, kalau ada kuadrat kita akarkan, maka kuadratnya akan hilang. Dan yang di sini jadi akar dari 49. Bisa plus, bisa minus 7. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini tinggal gini aja, X sama dengan plus minus 7 kurangi 5 ya. Dari sini masing-masing dikurangi 5 ya, supaya X-nya sendirian. Nah, kita baru tentukan akar yang pertama, itu anggap aja yang positif 2 kan. Akar yang kedua ambil yang negatif 7, sama dengan adalah min 12. Kalau kita lihat tadi di sini min 12 dan 2 sama ya, min 12 dan 2. Jadi kita sudah buktikan cara pemfaktoran dan cara melengkapkan kuadrat sempurna, itu hasil akhirnya adalah sama. Nah, sekarang masih soal yang pertama dengan cara yang ketiga, yaitu rumus ABC, yang nanti di dalamnya ada diskriminan. Ya, diskriminan tuh ingat kan yang kayak gini. Iya, yang seperti itu. Tapi kita nanti langsung aja masukin angkanya aja. Jadi kita tulis dulu soalnya, X kuadrat tambah 10X min 24 sama dengan 0. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Karena nggak ada, itu bukan 0 tapi 1 ya. Kalau nggak ada, kalau 0 ya ini nggak akan ada, X kuadratnya hilang kan, 0 kali berapapun 0. B itu koefisien X, itu adalah 10. Dan C koefisien daripada yang nggak punya X atau X kuadrat, min 24. Nah, rumusnya sendiri kayak gini, X1 dan 2 itu sama dengan min B plus minus diskriminan atau B kuadrat min 4AC, di mana hasilnya dibagi 2A. Jadi ini tinggal dimasuk-masukin aja, cuman kadang angkanya ya gede juga. Min B, min B nya min 10 plus minus B kuadrat 10 kuadrat 100 kurangi 4 kali A kali C, C nya min 24. Hasilnya dibagi dengan 2A, 2 kali 1, sama dengan min 10 plus minus akar dari ini tambah ya, 100 ditambah 4 kali 24 itu 96 ya. 80 tambah 16, iya 96 kayak gini. Kan min sama min ya positif ya. Hasilnya dibagi 2. Sehingga X1 dan X2 itu sama dengan min 10 plus minus akar dari 196 adalah 14 ya. Udah ada plus minusnya ya sini ya. 14 dibagi 2. Ya udah, X1 kita anggap aja yang plus, min 10 tambah 14 dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2, yaitu 2. X yang kedua kita anggap yang negatif aja, min 14 dibagi 2. Min 10 min 14 itu min 24 bagi 2, min 12. Jadi ujung-ujungnya sama juga gitu. Oke, soal yang kedua. Nah, sekarang kita udah masuk ke soal yang kedua dengan cara memfaktorkan.
Kalau kita lihat di sini, berarti koefisien X kuadrat tidak sama dengan 1, berarti caranya agak lain ya. 2X kuadrat tambah 11X min 21 sama dengan 0. Ini saya pakai cara yang ini aja deh. Di sini kan 2X, tulis aja 2X. Nah, koefisiennya kan 2. Sini kasih setengah. Ya, ini aja sebenarnya ada beberapa cara ya. Tapi saya pakai cara yang ini aja karena menurut saya ini paling gampang. 2X dapat dari sini. Dan ini dapat dari, kalau di sini 2, ini 2, ini 3, ini 3. Jadi ngikut ini juga ya. Jadi ini selalu sama. Nah, bagaimana cara untuk mencari perkaliannya nih? Angka berapa aja? Caranya kayak gini. Berapa kali berapa sama dengan ini. Perkalian dari 2 kali min 21. Berarti min 42 ya. Kalau ditambahkan 11. Loh kok beda sama tadi? Ya tadi kan depannya atau koefisien X kuadrat kan 1. Nah sekarang udah lebih dari 1, maka rulesnya sedikit lain. 42 ya. 42 itu berapa kali berapa ya? Kayak ini 14 sama 3. Tahu dari mana? Ya latihan, lama-lama tahu juga gitu. Kalau nggak dicobain aja pakai pound factor atau apa. Pokoknya perkalian berapa sih gitu ya. Kan 42 itu 14 kali 3. Nah ini min, berarti salah satunya min. Yang mana? Kalau dilihat dari hasil jumlahnya positif, berarti yang min yang kecil. Buktikan dulu. 14 kali min 3 min 42. 14 ditambah negatif 3, 11. Udah bener. Tinggal ditaruh di sini. Mendingan yang bisa dibagi depannya, ya bisa dibagi angka ini taruh depan. Jadi min 3-nya mending belakang. Gitu. Meskipun itu ya nggak masalah gitu. Mau ditaruh situ juga. Cuman kalau kayak gini, perkalian itu cukup cukup dilakukan sekali gitu. Misalkan setengah udah kali ini, jangan setengah kali ini. Jadi bukan capit kepiting gitu. Capit kepiting itu kalau penjumlahan ya. Nah kalau ini tinggal kita kalikan ini dan ini. Udah nggak perlu dikalikan ini, karena perkalian itu kalau udah dikalikan yang ini tidak perlu dikalikan yang ini. Berarti tinggal ya, atau bagi dua aja kan bisa ya. X tambah 7, 2X min 3 sama dengan 10. Atau kamu keluarin 2-nya, taruh di sini juga bisa. Tapi kalau intinya gampang gini. Kalau dibagi 2, itu jangan cuma depannya, tapi juga belakangnya. Karena ada tanda plus, artinya semuanya harus dibagi. 2X bagi 2, X 14 bagi 2, positif 7. Berarti kalau perkalian kayak gini, ini kali ini sama dengan 0, bisa saja ini yang sama dengan 0. Jadi bisa saja ini yang sama dengan 0 atau X-nya sama dengan min 7, atau yang ini yang sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya min 7 dan 3/2 berdasarkan cara pemfaktoran. Kita lanjut ke cara yang berikutnya, yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Soalnya 2X kuadrat tambah 11X min 21 sama dengan 0. Di sini kita akan memindahkan dulu kayak tadi. Seperti ini, sama dengan 21. Dan ini itu tidak boleh ada koefisien 2. Maka semuanya akan kita bagi dengan 2. Meskipun hasilnya pecahan, nggak masalah. Di sini berarti nanti akan jadi X kuadrat tambah 11/2X sama dengan 21/2. Nah, ditambah di sini nih, hati-hati. Nanti kita akan bagi setengah dari 11/2. Terus dikuadratkan. Ini berapa ini berarti? 11/4 kuadrat. Ya, jadi kita akan tambahkan berapa? Setengah dari koefisien X terus dikuadratin. Jadi ini ya, setengah dari 11/2 artinya setengah kali 11/2. 11/4 kuadrat. Inilah yang akan kita tambahkan di sini. Ini juga ditambahkan 11/4 kuadrat. Berarti gimana? Yang di sini udah otomatis gini aja. X tambah 11/4 dikuadratkan sama aja dengan di sini 21/2 tambah ini dikuadratin langsung 121/16. Oke, kita hitung lagi. X tambah 11/4
kuadrat sama dengan ini jadiin 16 juga. Berarti kita perlu mengalihkan dengan berapa ini? 8 ya. 21 kali 8, 168 ditambah 121. Yuk kita hitung. Kok repot? Iya, kalau saya ngerjain ini mending pakai pemfaktoran. Tapi karena misalkan ada perintahnya untuk kita bisa menguasai kuadrat sempurna, ya kita ikut aja. 168 itu berarti 289 ya. 289 per 16. Nah, terus kita ilangin kuadratnya ini dengan mengakarkan. X tambah 11 per 4. Udah nggak usah pakai kurung lagi. Nah, ini sama ada dengan akar dari ini. Akar 289 per 16. Dua-duanya adalah sebuah bentuk bilangan kuadrat ya, sehingga kita enak aja gini aja. Sama dengan plus minus akar 289 itu 17, akar 16 itu 4. Nah, dari sini kita tinggal lakukan satu langkah lagi. Berarti X ini sama dengan plus minus 17 per 4 dikurangi ini ya, masing-masing dikurangi 11 per 4. Kayak gini. Sehingga X1 itu anggap aja yang positif dulu ya. 17 per 4 dikurangi 11 per 4. Berarti berapa ini? 6 ya. 6 per 4 atau 3 per 2. Sedangkan X2 nya itu anggap aja yang negatif. Negatif 17 per 4 min 11 per 4. Berarti minus 28 ya. Dibagi 4 sama dengan min 7. Jadi hasilnya adalah min 7 dan 3 per 2. Kita tengok yang sebelumnya. Min 7 dan 3 per 2. Aman, gitu ya. Dan yang terakhir untuk pembahasan hari ini adalah kita akan mengerjakannya dengan cara rumus ABC untuk soal nomor 2. Ya, kita tulis dulu soalnya. 2x kuadrat tambah 11x min 21 sama dengan 0. A-nya adalah koefisien X kuadrat 2, B-nya koefisien X 11, C-nya yang tidak punya X sama sekali yaitu min 21. Rumusnya gimana tadi? Rumusnya adalah X1 dan 2 itu sama dengan min B plus minus diskriminan atau B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita masukkan saja min B min 11 plus minus B kuadrat 11 kuadrat 121 kurangi 4 kali A-nya 2, C-nya min 21. Perkalian ini ya. Dan hasil akhirnya dibagi 2A, berarti 2 kali 2. Min 11 plus minus kita gabung dulu di sini. 121 ditambah 4 kali 2, 8. 8 kali 2 1. 168. Hasil akhirnya dibagi 4. Oke, X1 dan 2 sama aja dengan min 11 plus minus akar berapa ini? 289 ya. Dibagi 4. X1 2 sama dengan min 11 plus minus akar 289 itu 17 ya. Dibagi 4. X1 itu anggap aja yang positif. Berarti berapa ini? 6 bagi 4. 3 per 2. X2 anggap aja yang negatif. Berarti min 28 dibagi 4 yaitu minus 7. Dan kalau kita lihat ketemunya semuanya sama meskipun menggunakan 3 cara yang berbeda. Oke, demikian cara mengerjakan atau mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.